Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi D4 Anestesiologi kelas B Universitas ITS PKU Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan video presentasi materi tentang elektrokardiogram. Sebelumnya, izinkan juga saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama adalah Tegar Alif Kurniawan dengan NIM 2020040204. Kemudian anggota yang kedua yaitu bernama Dewa Sanjaya dengan NIM 2020040175. Selanjutnya anggota yang ketiga yaitu bernama Weni Apriyayani dengan NIM 2020040207. Berikutnya anggota kelompok yang keempat yaitu bernama Ananti Risna Arifa dengan NIM 2020040220. Kemudian anggota kelompok yang kelima yaitu bernama Abelia Putri Pramesari dengan NIM 2020040209. Dan yang terakhir anggota kelompok yang keenam yaitu bernama Kholisa Mahda dengan NIM 2020040181. Ya, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang elektrokardiogram. Pengertian elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau biasa disebut EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik yang disebut elektrokardiograf. Elektrokardiograf akan menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. EKG ini biasanya dilakukan jika seseorang mengalami gejala penyakit jantung seperti nyeri di dada, sulit bernafas, cepat lelah, badan lemas, jantung berdebar, dan gangguan irama jantung. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang berkaitan dengan jantung, seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, keracunan, dan efek samping obat, serta evaluasi efektivitas alat pacu jantung yang sedang digunakan. Selanjutnya, yaitu pemasangan elektrokardiogram pada tubuh pasien. Pemasangan EKG ini tidak menyakitkan karena tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa sayatan atau non-invasif. Dokter akan menempelkan elektrode, umumnya berjumlah 10 atau 12 buah, berbahan plastik dan berukuran kecil, ditempelkan di dada, lengan, dan di tungkai. Elektrode ini disambungkan dengan kabel-kabel ke mesin elektrokardiograf. Aktivitas kelistrikan jantung kemudian diukur dan dicetak oleh mesin EKG, serta diinterpretasi oleh dokter sebagai penunjang diagnosis. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter itu bertujuan untuk menentukan diagnosis penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya. Dan pemasangan EKG ini berlangsung singkat, hanya sekitar 5-8 menit. Seseorang yang akan dilakukan pemasangan elektrokardiograf akan diminta untuk melepas pakaian atas dan aksesoris yang ada di dalam kantung pakaiannya sebelum pemeriksaan dilakukan. Saat pemeriksaan berlangsung, elektrode ditempelkan di dada, lengan, dan di tungkai pasien. Berikutnya, yaitu prosedur elektrokardiogram. Untuk prosedur elektrokardiogram ini sendiri, ada 3 prosedur, yaitu yang pertama, prosedur sebelum melakukan elektrokardiogram. Sebelum melakukan elektrokardiogram, secara umum tidak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan elektrokardiogram ini. Namun, bila pasien direncanakan untuk melakukan pemeriksaan EKG, sebaiknya hindari pemakaian lotion, minyak, atau bedak pada tubuh. Dan bila terdapat bulu pada dada, maka dianjurkan untuk dicukur terlebih dahulu. Kemudian, prosedur pada saat pelaksanaan elektrokardiogram.
Setelah pasien berbaring di tempat tidur, elektrode-elektrode akan ditempelkan di dada, lengan, dan di tungkai pasien. Pada saat elektrokardiogram berlangsung, pasien diminta untuk tidak berbicara dan menggerakkan anggota tubuh karena hal tersebut dapat mengacaukan hasil tes. Kemudian, prosedur setelah pelaksanaan elektrokardiogram. Setelah pemeriksaan elektrokardiogram, pasien diperkenankan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Aktivitas yang dibatasi biasanya akan disesuaikan dengan penyakit yang diderita pasien. Setelah itu, pasien akan menjalani pemeriksaan kelanjutan sesuai dengan hasil dari EKG atau penyakit yang dicurigai oleh dokter. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai hasil yang didapat dari elektrokardiogram dan efek samping dari elektrokardiogram. Hasil yang didapat dari elektrokardiogram. Beberapa informasi yang bisa didapatkan dari pemeriksaan EKG adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu denyut jantung. Dari pemeriksaan EKG, dokter dapat mengetahui apakah detak jantung pasien itu lemah, normal, atau terlalu cepat. Yang kedua yaitu irama jantung. Dari pemeriksaan EKG, dokter dapat mengetahui apakah irama jantung pasien teratur atau tidak teratur. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan struktur otot jantung. Elektrokardiogram atau biasa disebut EKG dapat melihat kemungkinan terjadi pembesaran dari bilik atau dinding jantung. Yang keempat yaitu suplai oksigen untuk otot jantung. Seseorang dengan suplai oksigen yang kurang, maka dapat dicurigai terkena penyakit jantung koroner atau bahkan sedang mengalami serangan jantung. Biasanya hal ini ditandai oleh nyeri di dada. Selanjutnya yaitu efek samping dari elektrokardiogram. Tes elektrokardiogram dipercaya sangat aman, cepat, dan tidak menyakitkan. Efek samping elektrokardiogram umumnya hanya berupa alergi terhadap kulit akibat elektrode-elektrode yang ditempelkan di tubuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elektrokardiogram. Terkadang kelainan jantung tidak terdeteksi dengan pemeriksaan elektrokardiogram standar karena kelainan tersebut bisa hilang dan muncul, dan mungkin saat pemeriksaan tidak muncul. Untuk itu, terdapat beberapa jenis pemeriksaan aktivitas listrik jantung yang sedikit berbeda dengan elektrokardiogram standar. Berikut jenis-jenis elektrokardiogram lainnya. Yang pertama yaitu Holter monitor. Alat kecil ini bisa dikalungkan di leher dan elektrode-elektrode ditempelkan di dada. Holter monitor mampu merekam elektrokardiogram secara berkelanjutan dengan durasi 1-2 hari. Pasien diperbolehkan untuk melakukan kegiatan seperti biasa ketika menggunakan Holter monitor, asalkan elektrode dan Holter monitor tetap kering. Dokter akan meminta pasien untuk mengingat kejadian yang sedang dilakukan yang dapat mengakibatkan aktivitas listrik jantung. Selanjutnya yang kedua yaitu street test atau EKG treadmill. Berbeda dengan EKG standar, EKG ini dilakukan perekaman aktivitas listrik di saat pasien sedang melakukan aktivitas. Selain treadmill, pasien juga bisa diminta untuk mengayuh sepeda statis selama tes berlangsung. Berikutnya yaitu cara kerja elektrokardiogram. Elektrokardiogram tidak menilai kontraktilitas jantung secara langsung. Namun, EKG dapat memberikan indikasi menyeluruh atas naik turunnya suatu kontraktilitas. Sistem ini menggunakan sensor yang diaplikasikan kepada manusia untuk melakukan pengukuran elektrokardiografi. Cara kerjanya, sensor cukup sederhana, hanya dengan membangun sebuah rangkaian amplifier diferensial yang masukannya ada 3 buah, yaitu
plus, minus, dan ground. Ketiga masukan ini nantinya akan tersambung dengan elektroda yang ditempelkan di tubuh. Elektroda ini akan merekam aktivitas kelistrikan jantung yang biasanya dalam bentuk orde mikrovolt. Oleh karenanya, kemudian dikuatkan oleh penguat operasional yang bekerja secara diferensial. Penguat operasional ini dapat memperkuat sinyal-sinyal yang beramplitudo rendah dan memiliki input yang sama. Setelah melewati penguatan diferensial, lalu sinyal yang berasal dari elektroda akan dikuatkan oleh sebuah penguat operasional untuk kemudian diumpankan masuk ke dalam sound card yang bertindak sebagai pengubah analog ke digital. Untuk kemudian, pulsa digital yang dihasilkan oleh sound card akan diproses oleh aplikasi dan kemudian hasilnya adalah data time series yang menggambarkan kondisi kerja jantung manusia. Berikut tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai elektrokardiogram. Apabila terdapat banyak salah kata dan kekurangan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.